Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini buat setiap anugerah, kasih, berkat dan pemeliharaan Tuhan yang boleh kita alami bersama-sama. Kita mau bersuka cita oleh karena anugerahnya begitu luar biasa bagi kita. Kita bersyukur oleh karena Tuhan boleh memberikan kepada kita kehidupan. Biarkan selama kita hidup kita memuliakan Dia. Selama kita hidup kita boleh sungguh menyembah Dia. Kita mau bernyanyi, kita mau bermazmur baginya. Kita tinggikan nama-Nya.
Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, kami akan bernyanyi dan bermazmur bagimu selama Tuhan beri kepada kami kesempatan juga untuk hidup boleh memuliakan Engkau. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sembah Tuhan, kami mengucap syukur, kami meninggikan namamu, kami memasyurkan namamu Tuhan. Kami tinggikan Tuhan, kami agungkan Engkau ya Tuhan, kami muliakan Tuhan. Sembah Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar
sungguh bersyukur ya Tuhan, kami bersuka cita. Kalau kami boleh menyembah Engkau, kalau kami boleh meninggikan nama-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersuka cita. Kalau Tuhan boleh berkenan akan setiap pujian penyembahan kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Kami bersyukur kalau kami tetap boleh bisa menaikkan puji-pujian kami di hadapan-Mu. Tuhan berkati setiap kami yang hadir Tuhan dalam kesempatan pagi ini. Dimanapun kami berada, kami di dalam Roh-Mu menyatukan hati kami. Kami percaya kami memiliki satu kerinduan yang sama untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Yang kami rindukan Tuhan, Engkau berkenan akan setiap pujian penyembahan kami, bahkan hidup kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan, kiranya Engkau berkenan akan setiap pujian penyembahan kami yang sederhana ini. Kami rindu juga lawatan-Mu melalui kebenaran firman. Nyatakan kehendak-Mu kepada kami setiap pribadi sesuai dengan rencana Tuhan. Dan biarkan kami boleh memahami, kami boleh sungguh percaya, dan kami boleh sungguh taat sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicara kepada kami semuanya, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Markus, Injil Markus, pasal yang ke-10. Kita akan membaca ayat yang ke-45. Injil Markus, pasal yang ke-10 ayat 45. Demikian firman Tuhan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sekali lagi saya akan membacakan untuk kita. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, ayat ini kalau kita membaca ada dalam perikop di mana diberikan judul permintaan Yakobus dan Yohanes. Bukan untuk memerintah, melainkan melayani. Saudara, kalau kita membaca dari ayat 35 saja, itu kita bisa membaca bagaimana Yakobus dan Yohanes berkata kepada Yesus untuk dia, ya, permintaan mereka adalah supaya nanti perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kanan, yang seorang di sebelah kiri. Saudara, memang perikop Markus ini diberikan judul permintaannya bukan untuk memerintah, tetapi melayani. Tetapi dalam kisah ini, Yakobus dan Yohanes belum mengerti betul apa permintaannya. Yang jelas permintaan mereka adalah ingin menjadi orang kepercayaan Yesus. Duduk sebelah kanan, sebelah kiri. Yaitu ketika Tuhan Yesus berkuasa, memerintah, ya kan? Dengan kata lain, murid-murid melihat Yesus, mengharapkan ketika Yesus nanti memerintah, maka merekalah juga ikut memerintah, yang menjadi orang kepercayaan. Saudara, ini sangat manusiawi. Semua orang pingin memiliki posisi yang bagus. Ini sangat manusiawi. Semua orang pingin mempunyai jabatan. Ini sangat manusiawi. Semua orang pingin naik derajatnya. Ini sangat manusiawi. Saudara, itu makanya Tuhan Yesus menjelaskan
tentang apa, tentang mengapa, dan tentang bagaimana yang akan yang sudah Yesus lakukan, dan yang sedang Yesus kerjakan, dan bagaimana nantinya. Saudara, dalam ayat yang kedua 45 ini, Yesus menjelaskan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Anak manusia datang bukan untuk memerintah. Bukan untuk dilayani. Bukan untuk menjadi memposisikan diri tinggi. Tetapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudara, ada banyak orang yang mengaku diri orang percaya dan bahkan mungkin menyandang titel sebagai pelayan atau lebih lagi hamba Tuhan. Tetapi cara pikirnya, pola pikirnya seperti murid-murid Yesus sebelum Yesus mati, sebelum Yesus disalibkan, sebelum Yesus bangkit. Apa itu? Mereka berebut kuasa. Mereka berebut siapa yang paling tinggi. Mereka berebut bersaing untuk mencari tempat yang paling tinggi. Saudara-saudara, ini yang terjadi sampai hari-hari ini. Ada banyak orang yang saya sebutkan tadi menyatakan diri sebagai pelayan, bahkan tadi namanya pun pelayan, hamba-hamba Tuhan menyebut diri, tetapi perilakunya masih seperti murid-murid yang berebut kuasa, yang berebut kedudukan. Nah, hari ini Tuhan menyatakan kebenaran ini, mengingatkan saya dan saudara bahwa harusnya saya dan saudara meneladani, mengikuti Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang adalah guru kita, Tuhan Yesus yang adalah Tuhan kita, Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, saudara. Jadi ini satu hal yang sangat penting. Saudara, ketika kita mengerti prinsip melayani, maka saudara-saudaraku akan tidak mencari popularitas, akan tidak mencari popularitas, akan tidak mencari kedudukan, tidak mencari posisi, karena memang datang untuk melayani. Tuhan Yesus memberikan contoh gamblang ketika Dia ada di dunia ini. Perhatikan ketika Dia mengalami pencobaan iblis di padang gurun. Apapun ditawarkan, Dia tidak. Dia tetap pada tujuan semula. Dia ingin melayani. Bahkan saudaraku, detik-detik terakhir ketika menjelang penyalipannya, begitu banyak orang mengeluh-elukan Yesus sebagai Raja. Begitu terpampang luas jalan pintas untuk Yesus memproklamirkan diri sebagai Raja, sebagai Tuhan. Dia tidak lakukan. Sudah, maka orang aneh ya sekarang bertanya ya, kenapa Tuhan gak bilang dirinya Tuhan? Nah, itu tidak mengerti ya. Sudah, memang Tuhan Yesus datang untuk melayani. Untuk melayani. Nah saudara, masalahnya ada banyak sekarang orang yang memakai label melayani tapi tidak melayani. Ya. Wah, apalagi dalam konteks kita sehari-hari ya. Kami siap melayani Anda. Di instansi saya tulisannya, kami siap melayani Anda. Betulkah melayani kita?
Para pejabat yang sedang mau mendapatkan simpati masyarakat. Oh, kami ini abdi, kami pelayan masyarakat. Benarkah mereka melayani kita? Sudah ada banyak orang menyalahgunakan istilah melayani tidak dibarengi dengan tindakan. Yesus memberikan teladan kita melayani. Maka kembali tadi saya katakan, ketika saya dan saudara mengerti prinsip ini dan menjadikan itu adalah karakter kita, maka kita betul-betul melayani, bukan mencari popularitas, bukan mencari jabatan, bukan mencari posisi. Nah, tapi memang aneh sekarang. Ukuran sekarang ke dalam konteks gereja ya. Kalau mau cari pembicara, cari yang followernya banyak. Ya, berarti yang populer ya. Aneh ya. Itu realita. Melayani itu justru tidak dikenal orang. Siapa yang melayani dikenal orang? Yang sungguh-sungguh melayani dikenal orang. Yang kenal hanya satu, majikannya. Apakah sudah pernah tahu pelayannya si A, si B, si C? Yang Anda tahu tuannya kan? Pelayan yang sejati yang dikenal itu bukan dia. Tapi siapa? Yang dilayani. Kalau kita melayani Tuhan, maka yang kita kenal, yang dikenal melalui apa yang kita lakukan siapa? Tuhan. Bukan kitanya. Saudara, perhatikan prinsip ini baik-baik. Memiliki hati hamba seperti Tuhan Yesus yang datang untuk melayani. Ketika kita menjadi pengikut Kristus, harusnya kita juga memiliki hati hamba seperti Kristus. Saudara, kalau di dalam kitab Matius ketika khotbah di bukit dikatakan, ya, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu tawar, dengan apa diasinkan lagi? Kalau garam kehilangan asinnya, mau apa? Mau bagaimana diasinkan? Kalau kita yang harusnya adalah hamba, pelayan, kalau kita hamba, kehilangan kehambaannya, jadi kita apa? Saudara saya dan saudara adalah pelayan. Saya dan saudara adalah hamba. Mari kita kembangkan pola kehidupan ini. Menjadi hamba, menjadi pelayan Tuhan, dan itu dimulai dari hatimu sebagai hamba, pikiranmu sebagai hamba. Saudara, ada banyak orang percaya melayani dengan harapan beroleh pujian, dengan harapan beroleh hormat, dengan harapan menjadi populer. Banyak aktris-aktris sekarang di gereja. Banyak aktor-aktor, motivator-motivator sekarang di gereja. Hebat-hebat. Tapi yang perlu kita perhatikan, bertanya kepada diri kita, apakah kita tetap menjadi hambanya? Apakah kita tetap melayani dia? Apakah kita tetap memiliki kehambaan ini? Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang pelayanan, renungan beberapa waktu yang lalu juga saya ingatkan, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, dalam khotbah minggu yang lalu, kemarin saya katakan dalam khotbah bahwa Tuhan lebih tertarik bukan kepada apa yang sudah lakukan, tetapi kepada mengapa Anda melakukan itu.
berbicara tentang motivasimu melakukan itu. Apakah engkau lakukan karena engkau ingin melayani Tuhan? Apakah engkau lakukan karena engkau ingin Tuhan semakin dipermuliakan? Atau adakah alasan-alasan yang lain? Dan saudara, yang menilai itu adalah Tuhan kita. Yang menilai adalah Tuhan kita. Saudara, dalam kehidupan Yesus diberikan kepada kita contoh yang jelas. Ketika dia melayani, memiliki hati untuk melayani, tujuannya untuk melayani, maka yang dia tidak bisa pisahkan dua hal. Melayani Allah, melayani anak-anak Allah. Melayani Allah, melayani sesama. Dua bidang ini, dua relasi ini yang dipelihara dengan baik. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara untuk boleh bisa bersama-sama memiliki hati hamba seperti Kristus. Beberapa tahun yang lalu, saya pernah membuat satu topik di persekutuan remaja, yang pada waktu itu saya ingin mengajak remaja melayani. Saya tulis judulnya, We Have a Master to Serve. We have a master to serve. Kita mempunyai satu orang Tuhan. Ya. Satu orang Tuhan, satu orang guru yang mengajari kita untuk melayani. Dan kita mempunyai satu orang Tuhan untuk kita layani. Siapa itu? Tuhan Yesus. Kiranya saya dan saudara memiliki hati hamba itu. Karena Tuhan mencari setiap pribadi yang memiliki hati hamba. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Saudara, Tuhan tidak melihat muka, Tuhan tidak memandang harta, Tuhan mencari hati hamba. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Tuhan, kami rindu memberi yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Tuhan, kami rindu memberi
memberikan yang terbaik. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan Allah yang tidak pernah memandang muka. Kami bersyukur karena Engkau mencari setiap kami, menilai kami dari kehambaan kami. Biarkan kami boleh sungguh belajar kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Sebagaimana Engkau Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Kami pun rindu memiliki hal yang demikian. Kami hidup melayani Engkau. Kami rindu kami memiliki hati hamba. Kami rindu kami memiliki hati hamba seperti Engkau Tuhan. Sehingga kami boleh layak melayani Engkau. Tuhan ampuni kami karena kami sering kali mengatasnamakan pelayanan tetapi mencari puji-pujian sendiri. Kami mengaku Engkau Tuhan tapi kami tidak belajar darimu. Kami mengaku Engkau guru tapi kami tidak belajar darimu. Kami mengaku Engkau adalah Tuhan kami dan Allah kami, tapi kami tidak belajar banyak dan bahkan tidak mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Tuhan, pimpin kami setiap pribadi, luruskanlah, murnikanlah setiap pelayanan-pelayanan yang selama ini kami lakukan. Bahkan biarlah melalui firman Tuhan hari ini kami boleh sungguh-sungguh diingatkan bahwa kami ingin melayani Tuhan. Kami memiliki hati pelayan, kami memiliki hati hamba sebagaimana Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan, kami tidak mencari popularitas. Kami rindu kami tidak mencari Tuhan jabatan. Kami rindu kami tidak mencari kedudukan atau apapun. Kami rindu kami melayani Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Engkaulah yang patut dikenal dan biarkan kami hanya Tuhanlah yang mengenal kami. Pimpin kami setiap pribadi Tuhan, supaya kami mengerti prinsip kebenaran yang pagi hari ini kami boleh bersama-sama merenungkannya. Tuhan, satu hal yang sangat tidak menarik bagi dunia, tetapi itulah yang Tuhan lakukan sehingga kami memperoleh keselamatan. Karena Tuhan mau turun menjadi sama dengan kami. Tuhan mau memiliki hati hamba. Tuhan mau merendahkan diri. Tuhan mau mengosongkan diri. Untuk itulah Tuhan, Engkau Tuhan boleh menyalakan kami. Untuk itulah kami memperoleh keselamatan. Karena itulah kami memperoleh keselamatan. Tuhan pimpin kami. Untuk kami boleh sungguh memiliki hati seperti hati-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Pagi ini kami sungguh datang ke hadirat Tuhan. Kami mau bersama-sama berdoa untuk setiap kami semua Bapa. Supaya kami boleh sungguh senantiasa hidup. Memiliki hati hamba. Memiliki hati hamba. Memiliki jiwa pelayan. Memiliki Tuhan ketulusan dalam kami boleh melakukan apapun untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, kami pagi ini secara khusus berdoa untuk orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Biarkan Tuhan mereka boleh senantiasa juga dalam usia yang lanjut, mereka tetap boleh berpaut kepada iman kepadamu. Dan kami sungguh rindu Tuhan, orang-orang yang pasca biasanya pensiun Tuhan, biarkan setiap orang-orang tidak mengalami post power syndrome. Ketika mereka memiliki hati hamba, mereka memiliki jiwa pelayan, mereka tidak akan memiliki post power syndrome. Dan demikian juga orang-orang Tuhan lanjut usia yang lain. Tuhan, ketika kami memiliki hati hamba, kami tidak mencari, kami tidak takut kehilangan popularitas, kami tidak takut kehilangan Tuhan mungkin keterkenalan. Tapi kami boleh sungguh tetap ingin melayani Tuhan dengan apapun yang kami bisa lakukan. Berkati orang-orang tua kami, para usinda-usinda yang Tuhan izinkan ada di tengah-tengah kami. Baik orang tua kami secara biologis maupun orang-orang tua kami secara rohani. Tuhan berkati mereka agar dalam masa tua mereka, di tengah-tengah lemahnya fisik mereka, mereka tetap boleh sungguh-sungguh memiliki iman yang teguh di hadapan-Mu. Dan biarkan pengalaman-pengalaman masa lalunya yang indah yang mereka ingat di dalam Tuhan. Biarlah mereka tidak terikat dengan masa lalu yang buruk, tapi biarlah mereka boleh menikmati masa tuanya dengan berelasi dengan Engkau dan boleh memiliki hati pelayan, hati hamba, sehingga mereka justru semakin kuat, justru semakin tegar, justru semakin Tuhan boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera. Berkatilah ya Bapa untuk setiap orang-orang tua kami. Ajari kami anak-anak muda untuk boleh menghargai, menghormati orang-orang tua kami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Sehingga kami juga boleh memberikan contoh nyata bagi anak-anak kami, bagi generasi di bawah kami tentang bagaimana menghormati orang tua yang ada di hadapan kami. Tuhan, pimpinlah kami semuanya. Kami juga berdoa untuk mereka, orang-orang tua yang
masih aktif terlibat dalam pelayanan. Tuhan berkati mereka, agar mereka juga boleh secara maksimal boleh melayani Engkau. Berkati juga untuk mereka yang Tuhan, karena jauh dari keluarga mereka tinggal di panti jompo. Tuhan, jangan biarkan mereka merasa dibuang, tapi biarlah mereka juga merasakan justru hal yang indah. Mereka bisa bertemu dengan orang-orang sebaya, sehingga para usinda bisa saling berkomunikasi, bisa saling menguatkan dan terhibur. Bahkan kami berdoa juga untuk orang-orang tua yang tinggal di rumah, anak-anak mereka yang mungkin ditinggal seharian di rumah. Tuhan, biarlah mereka tetap bisa mengalami sukacita bersama cucu-cucu atau bersama orang-orang di sekitarnya. Kami rindu Tuhan, orang-orang tua kami yang begitu banyak kesempatan ada di hadapan mereka. Tuhan, pakai mereka untuk bisa menjadi pendoa-pendoa, tiang-tiang doa. Biarlah mereka juga boleh sungguh-sungguh memakai masa waktu-waktu yang ada untuk boleh berdoa di hadapan-Mu. Berkati juga mereka supaya mereka juga bisa menggunakan setiap kesempatan untuk bersaksi, menceritakan pengalaman iman yang membangun, yang memberikan harapan dorongan kepada generasi di bawahnya. Tuhan, berkatilah setiap orang tua kami. Tuhan, pagi ini juga kami berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan kepada orang-orang tua, baik kepada panti jompo maupun di setiap gereja-gereja lokal, supaya Tuhan juga yang memberkati. Dan juga di rumah-rumah sakit, Tuhan berkatilah. Kami sungguh mau serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan, keberadaan orang tua kami di tengah-tengah kami menjadi bukti nyata tentang kesetiaan Tuhan, tentang pemeliharaan Tuhan yang begitu setia bagi kami. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami juga serahkan buat setiap saudara kami yang sedang sakit. Tuhan, Engkau sungguh yang menolong, memimpin, memberkati, dan bahkan memulihkan mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang dalam pengobatan, sedang dalam perawatan. Tuhan, berikan kesembuhan juga. Kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang oleh karena studi ataupun oleh karena pekerjaan mereka harus meninggalkan keluarganya, baik keluar kota maupun keluar negeri. Tuhan, lindungi mereka, Tuhan jaga pelihara mereka supaya mereka ada tetap dalam perlindungan-Mu. Bahkan kami juga yang akan berangkat bekerja, beraktivitas hari ini, kiranya kami boleh ada dalam perlindungan Tuhan. Kemanapun kami, apapun pekerjaan kami, Tuhan berkati, pimpin kami. Tuhan berkati ketika kami keluar, ketika kami masuk rumah, supaya semua damai sejahtera bersama dengan kami. Tuhan berkati juga untuk setiap anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Hari ini Tuhan, Kau juga yang menolong mereka. Terima kasih Bapa, kehidupan kami sepanjang hari ini kami percayakan kepada Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon kepadamu. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Kiranya kita semua senantiasa menyadari betapa Tuhan rindu kita memiliki hati hamba. Biarlah dalam setiap kehidupan kita, kita boleh melayani Dia. Dimanapun kita berada, kita memperlihatkan kehambaan kita kepada siapapun, supaya Tuhan dipermuliakan melaluinya. Sekali lagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita. Shalom Immanuel.